Terdapat sebuah kecelakaan kereta api yang sangat besar dan menggegerkan Indonesia pada hari Senin, 19 Oktober tahun 1987. Kecelakaan yang menimpa kereta api yang berangkat dari Rangkas Bitung dan juga kereta api yang berangkat dari Tanah Abang. Kecelakaan ini sering disebut dengan tragedi Bintaro. Kejadiannya hari Senin jam 7 pagi, tanggal 19 Oktober 1987, udah 36 tahun yang lalu. Tragedi ini memakan banyak korban, di mana setidaknya tercatat 156 orang tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Adanya tragedi ini membuat masyarakat di sekitar rel kereta api berusaha semaksimal mungkin untuk mengevakuasi korban yang ada. Saya ada di gerbong atas, saya pakai werpak hijau. Waktu itu ada kaki sama tangan jadi disatukan sama gerbong, tolongin saya gitu. Tak hanya tragedi itu saja, nyatanya di area tempat ini sampai sekarang masih sering terjadi kecelakaan kereta api yang merenggut beberapa nyawa manusia. Meskipun bukanlah merupakan skala yang besar. Lama sampai Lebaran itu ada Metro Mini yang diajar kereta waktu itu di sini. Korbannya lumayan juga waktu pas Hari Raya Idul Fitri itu. Lantas, mampukah kami menguak seluruh mitos maupun misteri yang beredar di sekitar tempat terjadinya tragedi ini? Ditemani dengan Pak Kari Soekarna, kami berada di rel kereta api tempat di mana terjadinya kecelakaan kereta pada tahun 1987. 1987 jam 7 pagi hari Senin. Banyak korban. Yang terhitung di Balai Rakyat waktu itu tempat evakuasi yang ada identitas tuh ya, 152. Banyak mayat bergelimpangan tapi di dalam gerbong, bukan di luar. Kalau yang di luar itu karena yang naik di atas gerbong berjatuhan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Kalau yang meninggal dievakuasi, dibawa ke Balai Rakyat. Pak Kari menunjukkan kepada kami mengenai jalur evakuasi para korban yang mengalami tragedi kecelakaan kereta api. Tembus ke Balai Rakyat, gangnya. Kurang lebih 400 meter kayaknya. Kemudian di sini nih korban yang luka-luka ada juga yang ditampung di sini sambil menunggu petugas untuk mengevakuasi ke Balai Rakyat. Ada yang pakai sarung. Ada yang pakai gerobak, gerobak tempe. Dulu banyak gerobak tempe, gotong pakai gerobak, masukin gerobak. Arah ke Balai Rakyat, ini Gang Asoka ini. Di sini korban yang luka-luka ditampung di sini, pertolongan pertama itu obat merah, betadin, kebetulan ada bidan royah namanya di sana. Kemudian di rumah saya ini banyak korban tampung di sini yang luka-luka karena dia nggak mau ke Balai Rakyat. Nah kebetulan ini namanya Haji Anda, dulu tokoh masyarakat. Jadi kalau saya lagi evakuasi nih di sini, tampung sini nanti biar ini diurusin ke sana. Kita balik lagi ke TKP, sini diurusin mau dibawa ke sana. Termasuk misalnya ada identitas. Ya. Pak Kari masih terus mengantarkan kami menuju lokasi akhir evakuasi bagi para korban yang memang tewas pada tragedi ini. Ini Balai Rakyat, gedung pertemuan sebenarnya, cuma orang sebut Balai Rakyat. Dulunya nggak seperti ini, dulu ini masih perkebunan pun bambu, belakang bambu, ini belum ada nih. Gedung-gedung ini belum ada tuh depan, Air Petra belum ada, jadi masih sederhana lah. Gedungnya pun nggak seperti ini. Gedung lama. Mari sini kita ke dalam. Pak Kari menunjukkan di mana letak korban yang telah dievakuasi di Balai Rakyat ini. Nah di sini kan ada 2 pintu nih. Di setiap sebelah kiri pintu itu ada petugas dari kepolisian dan PJKA. Itu mendata semua korban. Semua identitasnya diambil, dicatat, korbannya semua jumlah berapa, baru masukkan ke dalam evakuasi yang ke rumah sakit. Kendaraan-kendaraan sudah standby di sini. Ada juga yang hidup, nggak semuanya meninggal. Cuma sebagian besar ya yang meninggal. Ada yang udah rusak. Semakin penasaran dengan apa yang sudah diutarakan Pak Kari, kami pun memupuk rasa penasaran kami sebagai bekal untuk penelusuran nanti malam. Ini dia nih Kak Prisli relnya. Iya. Yang terjadi di rel kereta ini
pada tahun 1987 dan memakan banyak sekali korban. Assalamualaikum. Oke Fasya, menarik. Lokasi ini bukan kali pertama aku datangi, tapi masih dengan energi yang kuat dan sama. Karena pada saat datang ke tempat ini, masih dengan gambaran yang sangat jelas di peristiwa itu. Hari itu dan itu mendekati jam 7 pagi kejadiannya, dimana kelihatan banget bahwa sebelumnya kan sebenarnya ini kalau sekarang sudah ada 2 jalur. Betul. Ya Fasya. Kalau dulu itu hanya ada 1 jalur dan keadaannya itu sama seperti di belakang kita, kebun. Terus juga kelihatan jelas banget Fasya. Jadi pada saat kejadian itu persekian detik barulah bisa terlihat dengan mata jelas kalau ada kereta lain di depan dan tidak bisa dihindari kecelakaan yang besar itu. Dan itu sebenarnya berusaha untuk ditarik, ya remnya itu udah berusaha untuk ditarik. Bahkan teriakan Allahu Akbar, Astagfirullah saat ini dari awal tadi kita jalan sampai sekarang kita berhenti di sini itu terus-terusan ada di kuping aku. Teriak-teriakan yang kenceng banget Fasya, titiknya ini nih kalau ditarik mundur keretanya itu kan panjang banget. Jadi Iya, betul. arah sini itu masih dengan keadaan gerbong yang sempurna. Tidak dengan kerusakan yang parah, hanya keluar dari jalur. Tapi kalau bagian sana ke depan itu memang dengan keadaan yang benar-benar seperti ini. Dan gerbong antar gerbong itu jadi numpuk Fasya. Adanya kecelakaan kereta ini memang disaksikan langsung oleh beberapa warga yang tinggal di sekitar area rel kereta api. Yang paling besar itu yaitu 19 Oktober hari Senin jam 7.05 1987. Kereta api penumpang dengan kereta api penumpang. Masih rel tunggal, makanya adu banteng. Kejadian itu kan terjadi di tanggal 19 Oktober dan itu pagi hari, di mana sebenarnya salah satu kereta itu membawa penumpang yang benar-benar menurut aku di luar dari nalar. Karena kelihatan jelas saat ini aku melihat seperti ada keretanya dengan list putih. Kereta dari arah sana itu membawa sangat banyak orang, benar-benar banyak banget. Karena kalau yang aku lihat bahkan banyak dari mereka yang sengaja seperti berpegangan di besi-besi pintu. Iya. Banyak juga pada saat mereka tahu kalau akan adanya kecelakaan yang besar, mereka banyak yang udah lompat. Iya, benar. Tapi memang kalau dulu ini tuh bukan, kalau ini kan mungkin kita lompat masih bisa, mungkin lukanya tidak bisa kita bilang parah. Cukup ya. parah, ya, betul. Tapi kalau di zaman dulu memang cukup parah karena jaraknya itu antara ini dengan daratan itu agak misah dan jauh. Jadi kalau yang satu lompat, yang lain ikut panik, lompat, yang di bawahnya itu nggak selamat. Banyaknya penumpang pada salah satu kereta akhirnya semakin memperparah kecelakaan dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Jadi ini bisa dilihat kalau dari secara pandangan aku di sekitaran kita ini mendekat ke arah sini. Tapi memang ini sekitaran sini kalau emang bisa digambarin ini udah organ tubuh manusia yang bisa dikatakan sebutannya itu berceceran.